Kejar, jangan biarkan dia pergi. Peng Sen adalah yang terkuat, dan tubuh fisiknya juga kuat. Xing He tidak memiliki pengaruh terhadapnya. Melihat Lu Chen hendak melarikan diri, dia rela melepaskannya. Dia meninggalkan pesan untuk bawahannya, dan dia akan mengejarnya. Tapi begitu kata-kata itu keluar, kapak pemula lainnya ditebas di sana, dan area di langit segera berubah menjadi ladang ranjau. Dia sendiri mungkin akan tersengat listrik, dan seluruh tubuhnya sedikit mati rasa, tapi kehilangan pandangan terhadap Lu Chen. Apa-apaan ini? Orang-orang ini terlalu menyebalkan, kalahkan mereka dulu, lalu Lu Chen. Peng Sen sangat marah, dan memerintahkan bawahannya untuk mengarahkan senjata mereka, menghancurkan formasi, jimat, dan mekanisme sepenuhnya. Bos, apakah kamu masih bisa berdiri? Pemula itu menemukan Lu Chen dan bertanya dengan prihatin. Lihat apa yang kamu katakan, aku selalu kuat. Lu Chen melihat pemula itu tidak dapat berbicara, jadi dia berkata dengan marah, ayo, kamu terus membuat masalah, dan aku akan menanganinya perlahan. Lu Chen meminum pil penyembuhan 9 pola, pulih sedikit dari lukanya, lalu bergegas keluar dengan pedangnya, bertujuan untuk mengenai punggung Peng Sen dan yang lainnya. Presiden, Lu Chen akan meniduri kita dari belakang. Beberapa elit tidak tahan lagi, jadi mereka harus mengadu kepada Peng Sen. Biarkan dia melakukannya. Paling banyak, 100 orang akan jatuh. Selama kita menyingkirkan para pembantu yang menyebalkan itu, Lu Chen tidak akan bisa bertahan beberapa ronde sendirian. Peng Sen berkata begitu, dan terus menamparkan dengan satu telapak tangan. Kekuatan telapak tangan itu meruntuhkan ruang dan menghancurkan jimat yang tak terhitung jumlahnya. Benar saja, seperti yang dia duga, Lu Chen terus menghunus pedangnya, dan Xing He terus menebas. Pada akhirnya, sekitar 100 orang terluka parah oleh kekuatan pedang karena mereka tidak dapat menahannya secara fisik, dan mereka semua jatuh ke langit. Namun, masih ada lebih dari 100 orang yang tubuh fisiknya tirani, dengan paksa menahan guncangan pedang demi pedang Lu Chen, dan akhirnya mematahkan semua lingkaran sihir, menghancurkan semua jimat, dan menahan semua jebakan, dan menerobos masuk satu gerakan. Tersedak, nyanyian pedang terdengar, cahaya pedang ditebas seperti kilat, kemanapun ia pergi, ruang itu meledak, kekosongan terbuka, dan mengunci satu orang. Seorang elit dari masyarakat konstelasi tidak punya waktu untuk bereaksi, dadanya terbelah oleh pedang, darah tumpah ke langit, dia terluka parah, dan jatuh di tempat. Hati-hati dengan pedang Jian Xiu. Peng Sen tahu betapa kuatnya sangguan Jin, jadi dia segera mengingatkannya. Hancurkan langit. Ruhua memegang 2 palu suci besar, dan melakukan teknik pertempuran penghancur langit, menyapu ke arahnya. Meskipun ranah Ruhua tidak tinggi, dan dia baru menembus penempaan ke-6 Xuanming, namun Beng Tian, yang memiliki keterampilan tempur tingkat menengah di tingkat langit, dan palu raksasa di tingkat senjata suci, tiba-tiba memblokir para elit dari masyarakat konstelasi, menekan orang-orang itu ke pinggiran. Pita, Quan Sheng juga bergerak, menggunakan keterampilan tempur tombak tingkat menengah dari peringkat langit, hanya menyerang dari samping, dan membantu seperti bunga sepanjang proses. Organ Souhu pada dasarnya telah habis, dan dia juga pergi berperang secara langsung, mengenakan sepasang sarung tangan besi hitam tingkat senjata kuasi sakral, melakukan keterampilan tempur bintang rusak tingkat menengah tingkat langit, dan berdiri dengan Quan Sheng di sebelah kiri dan benar, membantu Ruhua untuk melawan para elit dari Constellation Society. Kekuatan Ruhua tidak terbatas, dan dia memiliki kemampuan bertarung yang tinggi untuk ditekan, dan juga menekan dengan palu suci, memukul lebih dari 100 lawan dengan tergesa-gesa dan membuatnya sulit untuk didekati. Tubuh fisik Quan Sheng sangat kuat, kedua setelah Lu Chen, dan dengan perisai yang diberikan oleh Fat Dragon, dia hampir menggunakan dirinya sebagai perisai manusia. Kapanpun Ruhua dalam bahaya, dia akan berdiri dan menggantikan Ruhua, memblokir senjatanya. Souhu tidak seberani Quan Sheng, Souhu tahu cara melindungi dirinya sendiri, dan skill fragmentasi bintangnya adalah jalur keterampilan. Terus terang, dia berspesialisasi dalam serangan diam-diam, baik mencubit leher orang atau menggali bola mereka. Itu membuat pihak lain sangat iri. Tapi yang paling membuat Peng Sen dan yang lainnya takut adalah bahwa itu adalah pedang dari tukang reparasi pedang. Sangguan ingin memotong pedang, seseorang akan jatuh, kekuatan kemauannya sangat kuat. Gao Hai dan Aisan tidak berakhir secara langsung, mereka masih memiliki sumber daya, jadi tentu saja mereka terus menggunakan lingkaran sihir dan jimat untuk memperlambat kecepatan serangan lawan adalah kebenarannya.
Kedua belah pihak saling berhadapan selama sekitar setengah batang dupa, dan bentian yang berbunga-bunga akhirnya dipatahkan oleh Peng Sen, dan garis pertahanan runtuh dalam sekejap. Namun, setelah menerobos, Peng Sen juga pingsan. Karena, hanya ada selusin bawahan elit yang tersisa di sisinya, dan yang lainnya dibunuh oleh Lu Chen atau dipenggal oleh pembudidaya pedang. Meskipun pedang Jianxiu sangat kuat, kecepatan dia memotong orang juga terbatas. Satu pedang tidak bisa membunuh 20 orang. Sebagian besar orang dikalahkan oleh keterampilan pertempuran galaksi Lu Chen. Kekuatan pedang itu tidak besar, tapi pedang itu memotong terlalu banyak, dan hanya sedikit orang yang bisa menahannya. Pada analisa terakhir, tubuh fisik masih belum cukup kuat. Jika semua elit sama kejamnya dengan tubuhnya, Lu Chen pasti akan kalah dalam pertempuran ini, tapi sayang sekali tidak ada jika. Aku dengar kamu tidak cukup untuk gigi kami. Lu Chen datang dari belakang sambil memegang pedang iblis, diikuti oleh seorang pemula yang membawa kapak. Di depan, tangan Sangguan Jin berada di gagang pedang, selama dia menjentikkan pedangnya, seseorang akan terpotong dari langit. Fei Long memegang kuali dan berjongkok di depan Sangguan Jin. Dia terlihat sangat pemalu, tapi pertahanannya sangat kuat. Jika dia ingin buru-buru menyerang Sangguan Jin, dia harus meluangkan waktu untuk mengalahkan Fei Long. Jangan bertengkar. Peng menghela napas dalam-dalam, melepaskan tinjunya yang erat, dan orang-orang di sekitarnya menyimpan senjata mereka satu demi satu. Sungguh kentut, ratusan orang telah terbunuh, hanya selusin dari mereka, bukankah mereka telah dianiaya oleh Lu Chen? Terlebih lagi, Lu Chen tidak pernah menggunakan pisau dari awal sampai akhir. Peng Sen mengetahui bahwa senjata terkuat Lu Chen adalah pedang, dan menduga bahwa Lu Chen tidak menggunakan pedang tersebut karena dia tidak ingin membunuh sesama muridnya. Tetapi jika dia terus keras kepala dan membuat marah Lu Chen, akan sulit untuk mengatakannya. Setelah mengakui kekalahan, Peng Sen mendarat dari ketinggian, ingin sekali memeriksa apakah para elit yang dikalahkan sudah mati atau belum. Untungnya, tidak ada yang terbunuh, kebanyakan dari mereka terluka oleh pedang Lu Chen, dan lukanya tidak serius. Tentu saja, situasi mereka yang menerima pedang Sangguan Jin tidak terlalu baik. Mereka semua terluka parah, dan semuanya sekarat, tetapi mereka meminum pil penyembuhan berkualitas tinggi tepat waktu, dan hidup mereka akan baik-baik saja, selama mereka pulih selama 1 atau 2 bulan, dan pulih. Kamu kalah, keluar dari gunung, kata Lu Chen. Kami kalah, tapi, Peng Sen, mengerutkan kening, matanya berkedip, dan dia tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Kami tidak akan pernah melepaskan gunung itu. Gunung ini adalah markas besar masyarakat konstelasi kami dan yayasan kami. Anda ingin menduduki markas kami. Cabut akar kami, langkahi dulu mayat kami. Kau mengingkari janjimu lagi. Sangguan Jin sangat marah, dan ingin menghunus pedangnya dan membunuh Peng Sen, bajingan ini. Presiden yang bermartabat dari perkumpulan Xingxiu dari Sekte Dalam, kamu benar-benar bajingan, dan telah mengingkari janjimu beberapa kali di depan umum, mengapa kamu begitu berkulit tebal? Kamu perkumpulan Xingxiu sangat ceroboh, integritas apa yang ada di sana? Juga sangat marah, menunjuk ke arah Peng Sen dan mengutuk. Tindakan Presiden Peng benar-benar tidak dapat berkata-kata. Constellation Club, yang selalu sangat bergengsi, tidak akan pernah kembali. Murid yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian saling berbisik, dan mereka juga memiliki banyak pendapat tentang tindakan Peng Sen secara keseluruhan. Di mata semua orang, Peng Sen mengingkari janjinya 2 kali berturut-turut dan bersumpah untuk makan. Dia telah kehilangan semua prestise, dan akan sulit untuk mengangkat kepalanya di masa depan. Peng Sen juga tahu bahwa kemarahan publik sulit untuk disinggung, jadi dia buru-buru menangkupkan tangannya, membungkuk dalam-dalam kepada murid-murid batin di sekitarnya, dan membuka mulutnya untuk menjelaskan. Demi klub konstelasi, reputasi pribadiku tidak penting, kuharap semua orang mengerti. Namun, tidak peduli bagaimana Peng Sen menjelaskannya, akan sulit untuk menghilangkan pandangan orang lain terhadap dirinya. Tapi Peng Sen telah mengambil keputusan dan mengambil keputusan, tidak peduli apa yang orang luar pikirkan tentang dia tidak akan pernah berkompromi. Apa yang saya menangkan, tidak ada yang bisa menolaknya. Tatapan Lu Chen berubah dingin, seperti binatang buas, menatap Peng Sen dengan kedinginan. Mungkinkah kamu berani membunuh puluhan ribu sesama murid demi sebuah gunung? Peng Sen merasa sedikit bersalah, tetapi dia masih sangat yakin bahwa Lu Chen tidak bisa melakukan ini. Puluhan ribu anggota Constellation Society,
dan puluhan ribu elit sekte dalam. Jika Lu Chen berani melakukan tindakan seperti itu, sekte tersebut tidak akan pernah membiarkan Lu Chen pergi. Oleh karena itu, jika dia berani mengandalkan akun ini, dia pasti akan menerima Lu Chen. Memang aku tidak bisa melakukan ini, tapi aku tetap mengatakan apa yang aku katakan sebelumnya. Aku akan mengawasimu mulai sekarang. Jika kamu tidak ada urusan, jangan keluar untuk jalan-jalan, agar tidak kehilangan bagian tubuhmu tanpa alasan. Lu Chen berkata dengan dingin. Dia memiliki keyakinan dan kemampuan untuk menjamin bahwa dalam sebulan, masyarakat Xingxiu akan berada dalam keadaan kacau, dan semua orang akan mundur darinya. Lu Chen, bisakah kamu berhenti menakuti kami? Bisakah kami menyelesaikan masalah ini dengan cara lain? Peng Shen mengerutkan kening, dan mengusulkan, selama Anda menyebutkan syarat lain, saya bisa melakukannya, dan saya akan melakukannya. Oke. Kamu bisa langsung mengeluarkan kotorannya dan memakannya selagi masih panas, dan aku akan berpura-pura tidak ke sini hari ini. Lu Chen berkata demikian, mempermalukan Peng Shen di depan umum membuat Peng Shen tidak bisa mundur. Ini sangat mudah. Tanpa diduga, Peng Shen sangat gembira, selama Lu Chen bersedia melepaskan gunung dan mengambil kembali, itu bukan masalah kecil. Segera, Peng Shen hendak menarik celananya, dan dia ingin melakukan sesuatu saat itu juga. Semua orang tercengang dan memalingkan muka satu demi satu, tidak tahan untuk melihat secara langsung. Tidak ada yang mengira Peng Shen berani menjadi nama besar di jalanan. Sebentar lagi akan terjadi badai petir, feses dan urin akan mengalir. Lu Chen juga sangat terkejut, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bicara santai saja, orang ini malah menganggapnya serius. Dia berani banget melakukan hal seperti itu, aku pengen banget nulis surat buat dia. Pada saat yang sama, Lu Chen sangat menyesalinya. Jika dia tahu Peng Shen memiliki hobi seperti itu, dia tidak akan menyuruhnya memakannya jika dia dibunuh. Tidak apa-apa sekarang, yang kamu katakan itu seperti sampah, bagaimana kamu bisa memakannya kembali? Setidaknya Lu Chen tidak akan melakukannya. Peng Shen adalah karya yang luar biasa, tidak dapat dibandingkan. Peng Shen, apa yang kamu lakukan? Suara agung bergema, seperti guntur yang menggelegar di langit, menggetarkan telinga semua orang. Peng Shen baru saja melepas celananya, ketika dia mendengar suara itu, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera menarik celananya lagi. Karena, dia tahu siapa suara itu adalah ketua sekte dalam. Peng Shen, apakah kamu malu? Ketua-tetua sekte dalam datang dan menatap Peng Shen, wajahnya berubah menjadi hijau, dan dia benar-benar ingin menamparkan bajingan ini sampai mati. Dia tidak bisa memahaminya, Peng Shen, yang selalu banyak akal, direduksi menjadi publik, sayang sekali membuangnya ke rumah neneknya. Mengikuti ketua-ketua sekte dalam adalah banyak tetua sekte dalam, ekspresi mereka juga jelek, dan mereka semua sangat marah oleh Peng Shen. Tetua, aku. Peng Shen tidak takut kehilangan muka di depan para murid sekte dalam, jadi dia jatuh di depan para tetua, sangat malu, dan dengan cepat menjelaskan, aku mendukung masyarakat Xingxiu, demi pendirian masyarakat Xingxiu, saya bersedia melakukan apapun yang saya lakukan. Kamu mempermalukan perkumpulan Xingxiu-mu, dan kamu mempermalukan semua murid sekte dalam. Kamu juga mempermalukan kami para tetua. Ketua-tetua sekte dalam berkata dengan marah. Laporkan kepada para tetua, Lu Chen menindas orang lain, dan ingin menduduki puncak markas besar masyarakat konstelasi kita. Peng Shen mengertakkan gigi dan menyodok punggung Lu Chen di depan Lu Chen, bertingkah seperti penjahat. Untuk waktu yang lama, ketua sekte dalam lebih optimis tentang dia, dan para tetua lainnya juga sangat mementingkan masyarakat konstelasi. Dia sangat percaya bahwa para tetua akan membantunya menegakkan keadilan dan mengusir Lu Chen. Tanpa diduga, kata-kata dari ketua sekte dalam seperti seember air dingin yang mengalir ke kepalanya, memadamkan semua antusiasmenya sekaligus. Kamu seharusnya senang karena Lu Chen tertarik dengan gunungmu. Kamu harus segera mengosongkan gunung itu untuk tempat tinggal Lu Chen. Ya, itu adalah berkahmu karena Lu Chen menyukai gunungmu, mengapa kamu tidak puas? Benar, sayang sekali Lu Chen tidak menyukai gunungku, kalau tidak aku akan menyuruhnya pindah ke sana. Peng Shen, apa lagi yang kamu pikirkan? Cepat kosongkan gunung itu untuk ditinggali Lu Chen dan yang lainnya. Aura puncak gunung ini bagus, dan harus diselesaikan oleh Lu Chen. Semua tetua berbicara satu demi satu, mereka semua melindungi Lu Chen,
dan mereka sama sekali tidak merasa kasihan pada Constellation Society. Tetua, gunung ini adalah markas besar masyarakat konstelasi kita, dan tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Mendengar para tetua berbicara seperti ini, Peng Sen benar-benar tercengang, dan memohon dengan wajah sedih. Faktanya, tidak hanya Peng Sen yang tercengang, tetapi banyak orang di tempat kejadian juga tercengang. Para tetua ini semuanya sangat berkuasa, dan mereka selalu berada di belakang panggung Constellation Society. Mengapa semua orang berubah hari ini? Mereka berhenti membantu Constellation Society dan menjadi pendukung Lu Chen di belakang panggung. Dalam sekejap, semua orang merasa otak mereka tidak cukup, dan mereka juga menemukan bahwa ketiga pandangan mereka sedang dibalik. Tidak apa-apa bagi Lu Chen untuk ditarik kembali ke daftar putih, tetapi sudah lama sekali dia tidak berada di sekte dalam, dan dia benar-benar dicari oleh semua tetua. Apakah dia masih memilikinya di masa depan? Peng Sen, gunung ini bukan milikmu, juga bukan milik masyarakat konstelasimu, tetapi milik sekte. Hanya para tetua yang berhak mengalokasikan gunung itu. Ketua-tetua sekte dalam menatap Peng Sen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya nyatakan sekarang bahwa puncak gunung ini akan diserahkan kepada Lu Chen. Siapapun yang memiliki arti dapat langsung meminta saya untuk menyebutkannya, dan saya akan menegakkan keadilan. Petik 2. Ketika semua orang mendengarnya, ada perasaan tercengang di hati mereka. Meminta Anda untuk menyebutkan, bukankah itu berlebihan? Terlebih lagi, ketika ketua sekte dalam membuat keputusan akhir, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Kepemilikan gunung ini diputuskan dengan cara ini, dan Peng Sen bahkan tidak punya kesempatan untuk membuangnya. Ayo pergi, cari tempat lain untuk dijadikan markas. Peng Sen tidak punya pilihan selain memimpin kerumunan untuk membawa yang terluka dan pergi karena malu. Terima kasih, Penatua karena telah menegakkan keadilan. Lu Chen kemudian berterima kasih kepada ketua sekte dalam, merasa sangat tersentuh di dalam hatinya. Tanpa diduga, mengalahkan hidup dan mati, bertarung sampai mati, tidak sebaik mengucapkan sepatah kata pun dari ketua sekte dalam. Aku sudah mengetahui hal ini sebelumnya, jadi mengapa harus bertengkar? Undang ketua sekte dalam secara langsung untuk menyelamatkan masalah. Berkultivasi dengan baik, setelah 2 bulan, saya optimis terhadap Anda. Ketua-tetua sekte dalam terkekeh, dan menghilang dalam sekejap. Kami juga menyukaimu. Para tetua mengatakan hal yang sama, dan mereka juga menghilang mendengarkan kata-kata banyak tetua. Lu Chen menghela nafas, dan mau tidak mau menabrak ratusan alpaka di dalam hatinya. Berlatih dengan baik. 2 bulan kemudian, sederhananya, mereka sebenarnya menunggu saya untuk berpartisipasi dalam kontes billboard. Namun, tidak masalah, bagaimanapun, tidak ada seorang pun di atas alam panggung abadi yang menjadi lawan Lu Chen, jadi ada baiknya pergi ke arena untuk melakukan pemanasan, menghajar master yang dikirim oleh Sekte Changyu, dan mengambil alih ngomong-ngomong, tempat pertama, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kakak perkasa, Fei Long adalah orang pertama yang menyanjungnya, dan segera memimpin dengan berteriak. Bosnya perkasa, legiun fanatik bersorak serempak. Lu Chen perkasa, ada banyak murid batin di tempat kejadian, mata mereka menyala, dan banyak orang berteriak. Sekarang Lu Chen memiliki latar belakang yang kuat, dan seluruh tetua sekte dalam mendukung Lu Chen, siapa yang tidak ingin menyanjung Lu Chen. Juga, meskipun Lu Chen tidak secara resmi dinobatkan sebagai murid nomor 1 sekte dalam. Namun di hati para murid sekte dalam ini, Lu Chen sudah menjadi murid nomor 1 sekte dalam, dan kekuatan bertarungnya jauh melebihi pendahulunya, Yewu. Bahkan ada banyak murid batiniah yang memiliki keinginan kuat untuk bergabung dengan fanatik legion, namun mereka tidak dapat menemukan cara untuk bergabung untuk sementara waktu. Lu Chen memimpin kerumunan mendaki gunung, dan menemukan bahwa puncaknya begitu besar sehingga di luar imajinasi, dan ada lebih dari 1000 rumah, cukup untuk ditempatkan oleh seluruh pasukan fanatik. Lu Chen membersihkan puncak bersama yang lain dan tinggal di sana. Puncak gunung ini adalah yang memiliki aura paling banyak di antara 10.000 puncak di sekte dalam. Puncaknya juga merupakan tempat berkumpulnya energi spiritual, yang sangat cocok untuk latihan Lu Chen. Hanya ada bangsanya sendiri di gunung itu, dan tidak ada orang lain. Lu Chen tidak memiliki rasa takut, dan dia hanya membuka diri untuk menarik energi spiritual. Malam itu, Lu Chen menerobos penempaan kelima alam Xuanming. 10 hari kemudian, energi spiritual puncak gunung menjadi lebih tipis, tetapi manfaat Lu Chen sangat besar, terobosan lain.
Penyempurnaan 6 alam Xuanming. Selama Anda menerobos satu pelatihan lagi, Anda akan memasuki alam Xuanming tingkat tinggi, dan tingkat kekuatan tempurnya akan berbeda. Namun, ada kesenjangan besar antara penempaan ke-6 dan 7 penempaan, dan Lu Chen bukanlah seorang pembudidaya pedang, jadi jelas tidak mudah untuk menerobosnya. Dan pada hari kedua setelah menerobos alam Xuanming, 4 orang, tinggi, pendek, gemuk dan kurus, berkumpul untuk berbicara dengan Lu Chen. Mereka berempat menjelaskan tujuannya. Sumber daya mereka telah habis dan mereka perlu menebusnya. Sumber daya Fei Long sebenarnya tidak cukup untuk biji tersebut. Legiun menggunakan banyak senjata. Biji dalam jumlah besar yang dia bawa dari keluarga Nangong pada dasarnya telah habis, dan tidak banyak pil binatang yang tersisa. Jika tidak diisi ulang, ia tidak akan bisa menempa senjata. Bagian utama dari mekanisme Slender Tiger sebenarnya dilemparkan dengan bantuan Fat Dragon. Tanpa biji dan pil hewani, Fat Dragon tidak dapat mengeluarkan panah mekanisme, jebakan khusus, DEL. Terlebih lagi, mekanisme mesin harimau ramping tidak hanya membutuhkan esensi sejatinya untuk diaktifkan, tetapi juga dukungan energi dari Lingxi. Slender Tiger datang ke Sekte Tao, setelah beberapa pertempuran, batu roh banyak dikonsumsi, terutama terakhir kali dia bertarung dengan ratusan elit dari Constellation Society. Batu roh di tangannya hampir habis, dan jika dia tidak melakukannya, T mengisinya kembali. Hei, Master Mekanisme, tidak ada mekanisme yang tersedia. Gunung pendek dan laut lepas hanya kekurangan satu sumber daya, Lingxi. Meskipun jimat yang dilemparkan oleh Aoshan diaktifkan oleh energi nyata, efek dari jimat tersebut memerlukan dukungan energi dari batu roh. Aisan juga melakukan banyak pertempuran, dan batu roh pada dasarnya dikonsumsi. Tanpa dukungan batu roh, ketika dia pergi berperang di masa depan, jimat yang dilepaskan menjadi hiasan, yang tidak berguna bahkan untuk tongkat jimat yang kental, akan kehilangan kekuatan uniknya. Dan Gao Hai adalah ahli batu roh yang hebat. Lingkaran sihirnya sangat kuat, tapi batu roh yang dia konsumsi juga kuat. Terakhir kali dia bertarung melawan ratusan elit dari Constellation Society, dia bahkan menggunakan semua batu roh. Jika tidak ada batu, dia tidak bisa memanggil lingkaran sihir, jadi dia harus menggunakan tongkatnya untuk melawan musuh dalam pertarungan jarak dekat. Namun, Lu Chen tidak memiliki banyak batu roh berkualitas tinggi dan tidak banyak pil binatang yang tersisa. Saya telah menyempurnakan pil ki spiritual 9 pola dalam jumlah besar sebelumnya, dan pil Lingxi dan bis hampir habis, jadi saya tidak dapat menyediakannya untuk mereka berempat. Namun keempat orang ini punya ide lain, yaitu pergi ke Nanman, ke keluarga Oriental Souhu, ke Gunung Zhenzhou yang dijaga oleh keluarga timur, dan menggali kembali banyak sumber daya. Di antara 4 keluarga besar, meskipun keluarga Dongfang memiliki sumber daya paling banyak, Beast Town Mountain memiliki batu roh, biji, dan pil binatang paling melimpah. Selama Anda melakukan perjalanan ke Gunung Zhenzhou, Anda pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Di masa depan, Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Namun, ada masalah di sini. Lu Chen harus pergi bersamanya. Karena, dengan mereka berempat saja, mustahil. Untuk menembus Gunung Zhenzhou, dan para orc di dalamnya akan mencabik-cabik mereka. Berbeda dengan Lu Chen di sini, bukan karena kekuatan tempur Lu Chen yang kuat, tetapi karena Lu Chen memiliki Xiaoyu. Binatang suci, Jade Kirin, memiliki garis keturunan alami untuk menekan ras binatang. Ras binatang takut pada binatang dewa, jadi mereka tidak berani menyerang dengan santai. Mereka dapat masuk ke kedalaman Gunung Zhenzhou untuk menggali sumber daya seolah-olah mereka berada di tanah tak bertuan. Mengapa membuang-buang waktu memasuki Beast Mountain, bukankah lebih baik memeras ayahmu secara langsung? Lu Chen setengah bercanda berkata pada Souhu. Ini tidak baik, meskipun keluarga saya memiliki banyak sumber daya, ada banyak divisi mekanisme yang menghabiskan banyak uang. Selain itu, kota pertahanan kami memiliki 50 tembok mekanisme, yang menghabiskan banyak sumber daya. Terkadang kami bertempur dalam beberapa pertempuran. Itu saja tidak cukup. Souhu menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, tidak masalah jika aku kembali dan meminta beberapa sumber daya. Aku bahkan dapat mengontrak sumber daya Aoshan, tapi orang itu Gao Hai adalah orang yang sangat kaya akan batu roh. Dia punya permintaan besar akan batu roh, keluarga kami, saya bahkan tidak mampu membelinya. Selain itu, Fei Long adalah pemilik besar biji dan pil hewan, dan permintaannya sangat besar. Keluarga saya tidak menambang atau berburu,
jadi saya tidak memiliki banyak stok biji dan pil hewan. Jadi, tidak ada yang bisa kami lakukan selain mandiri. Bos, sebenarnya, kita tidak perlu membobol kedalaman Gunung Zensou. Selama kita memasuki pinggiran, kita bisa menemukan batu roh kualitas terbaik, berbagai biji langka, dan binatang buas tingkat 6 yang kita butuhkan. Saya kenal dengan pinggiran Gunung Zensou. Saya tahu di mana terdapat batu roh, di mana terdapat biji, dan di mana terdapat banyak binatang buas. Harimau Ramping berkata begitu. Pergi ke Town Beast Mountain dan kembali dengan sumber daya penuh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lu Chen bertanya. Mungkin 3 bulan sudah cukup, kata Harimau Ramping. Mendengar ini, Lu Chen memutar matanya dan berkata, 2 bulan kemudian, kontes Yun Feng Bang akan diadakan, dan saya harus berpartisipasi. Bagaimana saya bisa sampai ke Gunung Zensou? Ini, harimau kurus itu terdiam. Saudaraku, sumber daya sangat penting bagi kami, bahkan bagi seluruh legiun. Tidak bisakah kamu tidak berpartisipasi dalam kompetisi Feng Yun sialan itu? Apakah begitu penting untuk bersaing memperebutkan peringkat di billboard? Fei Long membuka mulutnya dan berkata, memiliki, kata Lu Shen. Biar ku beritahu padamu, kakak senior, kamu bukan tipe orang yang suka mengejar ketenaran. Salah. Aku mencoba menangkap namaku. Aku selalu ingin menjadi nomor 1 di billboard, lalu aku akan menunjukkan cara terbang. Lu Chen tersenyum, saya bukan orang munafik seperti itu, saya ingin menjadi nyata. Tetapi Fei Long tidak menghargai kasih sayang Lu Chen, dan berkata, tanpa sumber daya, Anda tidak bisa berpura-pura menjadi agresif. Hanya dengan sumber daya, Anda tidak perlu berpura-pura menjadi agresif sepenuhnya. Lu Chen terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, sementara Gao Hai, Aisan, dan Souhu pingsan sambil tertawa. Fat Dragon benar-benar mengerikan, dan sekarang semakin banyak yang dipaksa, dan hampir mustahil untuk mengatakan pria gendut ini. Jujur saja, jika saya tidak berpartisipasi dalam kontes billboard, sekte akan menghancurkan saya. Kali ini, para tetua sekte dalam tanpa malu-malu membawa Lu Chen kembali dari sekte luar. Itu dipaksakan oleh petinggi sekte tersebut. Lu Chen juga tahu bahwa sekte dalam tidak kembali dengan sia-sia, itu adalah kesepakatan. 2 bulan kemudian, dia harus berpartisipasi dalam kontes peringkat angin dan awan dan bertarung dengan para master dari sekte Changyu sebelum transaksi dianggap selesai. Dibutuhkan waktu 3 bulan untuk pergi ke Town Beast Mountain, dan sudah pasti tidak mungkin untuk pergi sekarang. Terlepas dari konflik jadwal, Lu Chen juga tidak ingin meninggalkan sekte tersebut sebelum menghabiskan 60.000 kali energi spiritual. Zensou Shan, tidak peduli seberapa kaya sumber dayanya, hanya dapat menemukan waktu untuk pergi nanti. Adapun sumber daya bagi yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, Lu Chen memutuskan untuk membelinya dengan uang setelah beberapa pertimbangan. Ketika dia menghancurkan kekaisaran Ruofeng, dia mengumpulkan 100 juta koin kristal, dan sekaranglah waktunya untuk menggunakannya. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Xuantian Daozong juga memiliki banyak sumber daya yang bisa ditukar, tapi yang dibutuhkan adalah poin. Lu Chen memimpin pasukan untuk bertarung di Gua Setan Besar berkali-kali, dan mengumpulkan banyak poin, tetapi itu masih jauh dari cukup. Karena Zhongmen tidak memiliki banyak sumber daya selain pil, dan harganya sangat mahal, poin Legiun tidak cukup untuk menukar 10.000 kati batu roh berkualitas tinggi. Tempat di mana sumber daya paling banyak dijual adalah mall. Lu Chen memutuskan untuk berkeliling mall dan memindai sejumlah barang, dan perjalanan pulang pergi akan memakan waktu hingga 10 hari. Lu Chen keluar dan menyuruh Sangguan Jin untuk menjaga rumah, lalu membawa 4 orang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, meninggalkan sekte, dan terbang langsung ke kota kuno terdekat. Kota kuno itu memiliki susunan teleportasi yang besar, yang dapat langsung diteleportasi ke mall. Tanpa diduga, tidak lama setelah meninggalkan sekte tersebut, seseorang terbang ke udara untuk mencegatnya. Yang datang mencegat adalah 2 orang asing, yang satu berjubah hijau dan yang satu lagi berjubah biru, dengan aura yang menakutkan. Jika pengelola sekolah murid nominal ada di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa kedua orang ini menerobos puncak gunung itu, menjatuhkan mereka, dan kemudian pergi dengan marah setelah gagal menemukan Lu Chen. Benar sekali. Kedua orang ini dikirim oleh Sekte Batu Hitam. Tujuan mereka adalah membunuh Lu Chen dan merebut Firefox. Keduanya belum pernah melihat Lu Chen sebelumnya,
tetapi Master Sekte dari Sekte Batu Hitam memberi mereka lukisan potret, dan orang dalam lukisan itu adalah Lu Chen, jadi mereka mengenali Lu Chen segera setelah dia terbang ke tempat mereka berada, bersembunyi, dan segera berangkat untuk mencegatnya. Lu Chen, kan, kita sudah lama menunggu di sini. Pria berjubah hijau itu menilai Lu Chen, melihat bahwa Lu Chen adalah penyempurnaan ke-6 Xuanming, dia tidak bisa menahan rasa jijiknya. Di waktu normal, alam Lu Chen tidak akan terlihat, tetapi sekarang dia akan menggunakan esensi sejatinya untuk terbang. Lu Chen tidak menahan napas, dan alam itu muncul secara alami. Namun, di mata orang berjubah hijau, segala sesuatu di bawah alam tahap abadi adalah sampah. Ada 9 yuan di Xiantai, 1 yuan adalah yang terendah, dan 9 yuan adalah yang tertinggi. Tapi dia dan adik laki-lakinya berjubah biru baru saja menerobos dan muncul, dan mereka berharga 1 yuan di alam teras abadi. Ada perbedaan besar antara level alam Xuanming dan alam teras abadi. Budidaya alam Xuanming adalah kemauan, menempa kekuatan kemauan, dan kekuatan kemauan lebih tinggi dari kekuatan biasa. Orang yang berkultivasi di alam abadi adalah Shou Yuan, dan kekuatan yang dimilikinya adalah kekuatan Shou Yuan, yang lebih tinggi dari kekuatan kemauan. Selain itu, setiap kali 1 yuan menerobos, 1 energi kehidupan lagi akan ditambahkan, dan pada saat yang sama, umur 100 tahun akan bertambah. Itu sebabnya para prajurit berjubah hijau memandang rendah para prajurit di alam Xuanming, tingkat kekuatannya terlalu jauh tertinggal. Kakak senior, Suzerain berkata bahwa Lu Chen paling banyak bisa menjalani pelatihan Xuanming 1 kali, tetapi dia telah melakukan 5 pelatihan Xuanming, terobosannya sangat cepat. Kata pria berjubah biru, dia mungkin seorang seniman bela diri, jika tidak, bagaimana dia bisa meningkat begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Kata pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau dan pria berjubah biru mengobrol sendiri, mengabaikan Lu Chen dan yang lainnya. Lu Chen tidak lebih dari Xuanming Six Refinements, dan tinggi, gemuk, dan kurusnya tidak jauh lebih baik. Dia juga berada di ranah Xuanming Six Refinements. Alam sampah seperti itu bisa dihancurkan dengan 1 tangan. Saya Lu Chen, aku akan membiarkanmu mati dengan damai. Kami adalah anggota Sekte Batu Hitam. Apakah kamu mengerti sekarang? Kata pria berjubah hijau. Sekte Batu Hitam. Lu Chen memutar matanya, mengingat kolusi antara Sekte Batu Hitam dan Yaosu. Ketika dia memasuki Sekte Batu Hitam saat itu, dia dikejar dan dibunuh oleh kepala Sekte Batu Hitam, dan dia bisa melarikan diri hanya dengan menghancurkan jalan rahasia. Tampaknya Sekte Batu Hitam telah mendeteksinya dan mulai mengirim orang untuk memburunya. Hanya saja Sekte Batu Hitam hanya mengirimkan 2 pembangkit tenaga listrik 1 yuan di alam abadi, jadi mereka terlalu meremehkannya. Jika sebelumnya, dia masih penyempurnaan ke-4 Xuanming, atau penyempurnaan ke-5 Xuanming, secara langsung menghadapi yang kuat di tahap keabadian, dia harus menunggu kematian. Alam abadi memiliki kualitas kekuatan umur panjang yang lebih tinggi, bahkan jika dia adalah 5 penyempurnaan Xuanming, dia bukanlah lawan dari yang kuat di alam abadi. Tapi kemarin, dia menerobos 6 penempaan Xuanming, memiliki kekuatan 6 penempaan kemauan, dengan 1 penempaan kemauan lagi, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, jadi dia mungkin tidak bisa mengalahkan kedua orang ini. Meski aura kedua orang ini menakutkan, mereka sedikit tidak stabil. Dapat dikatakan bahwa tidak butuh waktu lama untuk menerobos alam abadi. 1 yuan Sendai yang baru saja ditembus ini adalah wilayah Sendai terlemah, dan Lu Chen tidak akan takut pada mereka. Fei Long tetap di belakang, 3 lainnya mundur ribuan kaki, tidak ada bantuan dalam pertempuran. Mengikuti perintah Lu Chen, Shou Hu, Gao Hai dan Aisan segera menurut dan mundur dengan cepat. Musuh saat ini bukanlah alam abadi setengah langkah, tetapi pembangkit tenaga listrik resmi alam abadi. Slender Tiger, Gao Hai, dan Salt Mountain levelnya terlalu rendah. Organ, lingkaran sihir, dan jimat yang mereka tampilkan memiliki kekuatan terbatas. Alam abadi masih tidak berdaya, apalagi berurusan dengan alam abadi resmi. Itu adalah pilihan terbaik bagi mereka bertiga untuk meninggalkan pusat medan perang, jika tidak, mereka tidak akan mampu bertahan setelah pertempuran. Saudaraku, kenapa kamu tidak membiarkan aku mundur? Fei Long memandang dengan iri pada ketiga orang yang mundur, dan kemudian bertanya dengan panik. Aku butuh satianmu untuk mengulur waktu. Kata Lu Chen, kamu gila, keduanya kuat di alam abadi, dan aku bukan kamu, kekuatanku terbatas, dan bahkan kekuatanku tidak dapat menutupi langit.
Naga gemuk menggigil karena lemak di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan wajah sedih. Tidak apa-apa, pertahanan Zetian sangat tinggi, mereka tidak bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Tapi, aku masih takut. Fatlong melihat kedua pembangkit tenaga listrik alam abadi di sisi berlawanan, wajahnya membiru dan dia benar-benar putus asa. Aku takut dengan ukuran tubuhmu, denganku di sini, kamu tidak akan mati, tetapi mereka akan mati. Lu Chen menepuk dadanya dan berjanji akan memberi Fei Long pil penenang. Aku masih ingin pergi. Fei Long terus membujuk, dan berkata dengan gemetar. 610. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lu Chen hendak memukul Fei Long dengan kastanya, tetapi pria berjubah hijau itu tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah kamu pergi atau tidak. Jika Lu Chen mati, kamu harus mati juga. Kecepatan kami jauh lebih cepat daripada milikmu. Aku tidak bisa lari kembali. Benar saja, perhatian pria berjubah biru itu tidak lagi tertuju pada Lu Chen, tetapi pada 3 orang Souhu yang jaraknya ribuan kaki. Selama Slender Tiger dan yang lainnya mundur lagi, pria berjubah biru itu akan segera berangkat, mengejar mereka, dan membunuh mereka semua. Masih sangat mudah bagi orang kuat di alam abadi untuk membunuh beberapa seniman bela diri di alam Xuanming, dapat dikatakan bahwa ini hanya masalah sedikit usaha. Fei Long, jangan pengecut, kami pasti menang. Lu Chen mengirim pesan kepada Fei Long, aku akan membunuh pria berjubah hijau sebentar lagi, dan pria berjubah biru itu akan bergerak. Sebelum jubah biru itu bergerak, kamu harus menopang langit dan tahan dengan segenap kekuatanmu. Tunggu sebentar untukku, waktunya, aku bisa memotong jubah biru itu lagi. Tidak masalah. Fei Long menjawab dengan tegas, seolah-olah dia belum pernah dibujuk sebelumnya, bahkan Lu Chen sedikit bingung, bertanya-tanya apakah konseling sebelumnya benar atau tidak. Tangan atas rubah itu, aku akan menjaga seluruh tubuhmu dan menguburkannya dengan benar. Pria berjubah hijau itu memandang Lu Chen dengan dingin, dan berkata, jika tidak, kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Rubah. Lu Chen mengerutkan kening, tidak yakin bagaimana pihak lain tahu tentang Firefox. Kamu punya rubah setingkat dan Zun, serahkan. Pria berjubah hijau berkata lagi. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Lu Chen bertanya. Itu bukan rahasia besar, tentu saja saya tahu, dan seluruh sekte batu hitam kita mengetahuinya. Pria berjubah hijau itu sedikit bangga, dan berkata, biar ku beritahu, biar kamu mengerti. Saat kamu membawa rubah itu ke Aola dan Zun untuk penilaian, Zhao Bujing, Raja Alkimia peringkat 9 dari Sekte Batu Hitam kami, juga ikut dalam penilaian, sayangnya Anda tidak mengenalinya. Petik 2. Zhao tidak hormat. Lu Chen berpikir sejenak sebelum berpikir dari orang itu. Sebelum ujian alkimia, dia memiliki beberapa konflik dengan Raja Alkimia peringkat 7, dan orang itu bernama Zhao Bujing. Pada saat itu, Zhao Bujing juga menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, jadi dia membiarkan Zhao Bujing pergi dan tidak mengambil hati masalah ini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Zhao Bujing ini ternyata adalah Dan Xiu dari Sekte Batu Hitam. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan pernah membiarkan Zhao Bujing pergi dengan mudah. Kamu ingin rubah itu untuk apa? Lu Chen bertanya. Tentu saja itu alkimia. Melihat bahwa Lu Chen akan mati, pria berjubah hijau itu hanya menceritakan semua yang dia ketahui. Kalian Sekte Batu Hitam telah melakukan begitu banyak hal buruk, apakah kalian tidak takut akan pembalasan? Lu Chen mencibir. Oke, berhenti bicara omong kosong, serahkan rubah itu, dan kamu bisa mati. Tapi pria berjubah hijau berkata begitu, dan dia terlalu malas untuk berdebat dengan Lu Chen. Lu Chen sudah mati di matanya, jadi mengapa berdebat dengan orang mati? Tunggu sebentar. Lu Chen tersenyum, lalu merogoh jubahnya untuk menyentuh sesuatu. Kamu berakal sehat, nanti aku akan bertindak lebih cepat, agar kamu segera mati tanpa merasakan sakit. Pria berjubah hijau itu tertawa dan merasa senang. Seorang pengecut seperti Lu Chen terlalu disukainya. Saat berikutnya, senyumannya menjadi semakin intens, karena yang disentuh Lu Chen bukanlah rubah, melainkan pisau panjang dengan cahaya hijau, mungkin karena dia terlalu takut dan salah menyentuh benda. Apa yang kamu sentuh? Sudah kubilang padamu untuk menyentuh rubah dan keluar, tapi apa yang kamu lakukan dengan pisau? Pria berjubah hijau itu begitu percaya diri hingga dia hampir kehabisan napas karena tertawa. Dia sama sekali tidak khawatir Lu Chen akan mulai melawan,
mengapa Xuan Ming Wujian menolak di depannya. Jika kamu menolak, kamu hanya bisa mati lebih cepat. Pria berjubah biru di sebelahnya juga tertawa, tapi matanya tidak tertuju ke sini, tapi pada Souhu dan yang lainnya di kejauhan. 3 naga bertarung. Dengan teriakan pelan, nyanyian naga terdengar, 3 sinar cahaya menyala merah, kuning dan hijau, dan 3 naga bangkit, 2 besar dan 1 kecil, mengelilingi Lu Chen. Di mata Lu Chen, pola 3 naga muncul. Muncul, nafas melonjak, kekuatan melonjak. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, aura pedang melonjak, menghancurkan awan ke segala arah, dan mengubah warna langit. Bilahnya ada di mana-mana, ruangnya meledak, kehampaannya hancur, dan berat bilahnya membuat bumi bergetar dan sungai bergolak. Tidak baik, merasakan ancaman dari pedang itu, pria berjubah hijau itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen berpura-pura menyerangnya ketika dia sangat ceroboh. Pedang Lu Chen menebas tepat ke arahnya. Bilahnya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk mengelak, jadi dia hanya bisa menghadapinya. Hancurkan pisaumu dengan satu pukulan. Pria berjubah hijau mengedarkan energi aslinya, dan dalam waktu sesingkat mungkin, dia meninjunya. Ledakan, bilahnya menebas kepalan tangan, dan suara keras meledak. Kekuatan pisau memotong kekuatan kepalan tangan, memotong inti pelindung kepalan tangan, dan langsung membelah kepalan tangan, seperti bambu, memotong seluruhnya, dan meledakkan seluruh lengan. Pisau ini adalah pisau kedua Zantian. Dengan kondisi Lu Chen saat ini, kekuatan telah dikerahkan hingga 99%, mendekati 100%. Setelah keterampilan tempur tebasan langit dari peringkat teratas peringkat langit pada dasarnya digunakan, kekuatannya luar biasa, cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik 1 yuan di Sendai. Faktanya, Lu Chen ingin menggunakan pisau ketiga untuk memotong langit, tapi sayangnya alam Lu Chen sendiri tidak cukup untuk menggunakannya, dan tidak ada prasyarat. Tidak diperbolehkan sama sekali. Ah! Pria berjubah hijau itu menjerit kesakitan setelah lengannya dipotong. Pada saat itu, pria berjubah hijau itu terluka parah, kekuatan tempurnya anjlok, dan dia harus mendarat di tanah, dan segera meminta pil penyembuh untuk diminum, jika tidak, lukanya akan semakin parah. Saudaraku, kamu. Pria berjubah biru di sebelahnya sadar. Melihat lengan kakaknya putus, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dengan tangannya yang besar, dia menamparkan Lu Chen, 6 tempas Xuan Ming itu seperti semut. Beraninya kamu melawan, aku akan membiarkanmu. Kamu tidak punya tulang tersisa, tidak ada tempat untuk menguburkan orang matimu. Telapak tangan itu, dengan kekuatan umur panjang, menghancurkan ruang, menghancurkan kehampaan, dan mengunci Lu Chen. Dan Lu Chen sedang meminum air suci dan meminum pil, dan dia belum pulih, jadi dia tidak bisa mengelak atau melawan. Tutupi langit. Fat Dragon menopang kuali tepat waktu, dan menunjukkan keterampilan tempurnya yang menyelimuti langit, membentuk garis pertahanan yang kuat. Ledakan. Pria berbaju biru itu menepuk kuali dengan telapak tangannya, dan segera membuat cetakan tangan yang dalam di kuali tersebut, menyebabkan kuali itu tenggelam dalam, dan kekuatan telapak tangannya habis. Namun naga gemuk, yang bersembunyi di balik kuali terluka akibat benturan yang kuat dan mengeluarkan panah berdarah. Wow, telapak tangan yang kuat, ternyata membuat kuali Lao Su penyok sekali, ini pertama kalinya aku menemukannya. Fei Long memuntahkan darah dan mengutuk. Panci macam apa ini? Pria berjubah biru itu terkejut. Penanak nasi. Fei Long merespons dengan cara ini. Bagaimana penanak nasi bisa sekuat itu? Pria berbaju biru bertanya lagi. Karena, penanak nasi Lao Su adalah wadah yang semu, produk kelas atas, dan orang sebangsa seperti Anda tidak akan pernah tahu harus membeli apa. Fat Dragon terkekeh, dan berpura-pura menjadi pengecut.